Bagaimana kita kategorinya mampu mau ngorbanin anak kita? Kalau anak kita yang masih hidup ini udah gede, udah berumah tangga, udah gede gitu, tapi kurang berpunya umpamanya, maka yang kayak begini bolehnya kasih binatangnya, kasih duitnya untuk beli hewan gitu, hewan, beli binatang yang untuk korban. Boleh kalau kayak begitu. Tapi kalau tidak, kita nggak pakai ngomong begitu, potong aja dia anak kita, nggak bisa. Sama kayak kita zakat fitrah aja. Bukan ijab kabul. Jadi begini, niat saya mengeluarkan zakat fitrah untuk saya, diri jiwa saya, dan untuk anak istri yang wajib saya nafkahi. Itu maksudnya anak itu yang belum balik, yang masih bocah. Yang udah gede kayak macam ya udah SMA begitu atau kuliah begitu. Nah, kita kasih berasnya, dia yang niat. Nggak apa-apa kalau begitu. Tapi kalau diniatnya di kita, kagak masuk yang udah balik gitu. Nah, sama seperti tadi di dalam bab korban tadi. Kalau udah gede, dibilang aja sama dia, "Neng, kalau anak kita, saya izin ya, saya beliin hewan kurban buat kamu." "Oh iya, baik." Nah, baru silahkan saja kalau modelnya kayak begitu. Tapi kalau nggak pakai bilang, nggak bisa. Kalau sudah gede masih jadi tidak sah ngurbanin orang lain yang masih hidup kecuali dengan izinnya. Jadi begitu, izinnya. Jadi ya minta izin aja begitu. Kalau kita niat kayak begitu, Neng, kayak tadi saya kurbanin ya, saya beliin ini begitu kambing buat kamu. Kata anaknya, "Iya baik mah." Kalau kata anaknya, "Jangan mah, insya Allah saya juga ada." Maka kita nggak usah. Itu begitu yang pertama. Kedua, yang meninggal. Bagaimana kita ngorbanin orang lain yang sudah wafat? Artinya orang lain itu bukan diri kita. Begitu semacam suami, anak, atau siapa aja. Orang lain. Maka pada bagian ini ulama khilaf pada bagian ini. Yang ada yang sepakat yang mana ulama? Bila wasiat, bila orang lain ini yang udah wafat nih dulu wasiat, kalau saya mati, nanti kalau Idul Adha tolong kamu korbanin. Namanya pesan, Kalau ini sepakat, boleh. Ini kalau nggak wasiat bagaimana? Ini mahallul khilaf bainal ulama. Ini khilaf antara para alim ulama untuk ngorbanin yang sudah meninggal dunia. Ada ulama mengata enggak sah. Ada begitu. Jadi jatuhnya sedekah daging. Ada. Kita tidak mengingkari itu. Ada juga ulama yang mengata sah. Ada. Itu begitu. Dan kami termasuk ikut sama ulama yang mengata sah. Kami ikut. Sebagaimana dalam kitab Al-Iqna, Al-Khatib Asy-Syarbini, begitu di dalam Al-Ambabi, di dalam takrirat di pinggirnya pada bagian ini. Enggak apa-apa. Korbanin aja yang sudah meninggal itu boleh. Boleh. Tandanya gurunya Imam Bukhari, Imam Abul Abbas namanya, ngorban unta buat Rasulullah 1000 ekor. Padahal nggak ketemu sama Nabi. Izin juga kagak sama Nabi. Begitu. Wasiat juga kagak. Dan itu dijadikan guru oleh Imam Bukhari. Begitu. Dan cukup. Wakafa bihadhi iqtidaan. Wattibaan. Cukuplah kita ikut. Jadi enggak apa-apa kalau dia mau ngorbanin buat suaminya yang sudah meninggal. Atau orang tua kita yang sudah meninggal boleh. Hanya ulama yang mengata boleh nih ada aturan. Kita dilarang makan.
kalau ngorban tuh dilarang makan daripada korban untuk orang meninggal tuh. Maka kalau kita jadi panitia, ditanya, ini korban apa? Ini korban buat saya. Ini korban buat apa? Buat ini korban saya. Sunnah apa wajib? Oh, wajib. Saya nadar. Oh, nadar. Jadi kita tahu tuh kalau nadar. Jangan gini pas nadar. Kalau nadar karena jadi wajib, lu kagak boleh makan. Jadi lu jangan minta tuh, namanya kejem. Kejem. Maksud agama jangan minta tuh dari hewannya dia hewannya. Ini saya nih, ini hewannya. Dan ini kalau dari sini mah punya Pak Haji Surbol, boleh begitu. Jangan kejem. Lu kan wajib, jangan. Begitu. Begitu juga ini korbannya siapa? Ini buat almarhum laki saya. Begitu. Baik, ini kan Bu, secara agamanya ibu nggak boleh makan. Begitu. Adakah ibu minta daripada kambing ini nantinya? Oh, saya nggak usah dah. Kalau kata dia, iya saya minta. Baik, kalau begitu bukan dari sini. Saya mintakan punya orang, biar nggak dosa. Tuh panitia tuh begitu. Jangan panitia dicampur, apa aja dicampur jadi satu. Maka panitia itu paling dulu masuk surganya, kalau benar. Kalau nggak benar, paling dulu. Ini belajar jadi panitia. Harus belajar, nggak bisa. Begitu. Jadi kalau korban yang udah meninggal, pesan kami, boleh. Nanti bakal ada bunda yang bilang nggak boleh. Ya, nggak apa-apa. Biarkan itu. Memang ada pendapatnya. Ada begitu. Pendapatnya. Begitu. Ada pendapatnya. Begitu. Tapi kami termasuk min birril walad dan lal walid. Baktinya anak sama orang tua, nggak apa-apa. Kita syukurlah sama orang tua, korbanin mereka. Yang penting kita jangan makan dari itu dah. Begitu. Nggak usah. Kalau bahasa kita nggak usah. Tapi kalau kita namanya manusia kan beda-beda ya. Begitu. Begitu. Ada juga yang minta begitu. Dan yang beda-beda ini macam-macam juga lagi. Minta, kadang mintanya banyak kan, lu mau nitip, motong, apa mau ngurban. Kan ada kayak begitu ya. Minta pala, minta kaki, minta daging, minta hati, lu semuanya. Panitia kulitnya doang. Begitu. Itu menumpang motong di masjid. Begitu. Kan bisa jadi ada yang kayak begitu ya. Begitu. Jadi enggak apa-apa Bunda. Kalau kami tulisin dalam kitab Samaratul Janiyah itu fil masailil muhimmah ad-diniyah, enggak apa-apa buat orang yang sudah meninggal itu, yang penting kita jangan makan saja. Begitu. Gitu. Kenapa jangan makan kata ulama? Karena li ta'adzuril idni, sulit minta izinnya. Kita datang kata anak kusir, "Bang, saya mau makan ya." Dijawab, "Boleh aja," kabur gitu. Begitu. Kurang lebih demikian. Wallah alam. Apakah boleh kita si pengurbani minta sesuatu daripada korbannya ini yang diminta maunya dia, begitu. Jadi kalaulah kita jadi panitia kurban, nih urutannya nih. Jadi panitia sebelum request itu dia akan memberi tanpa request, begitu. Contoh, kalau kita jadi panitia kurban, maka yang pertama tanya sama yang korban wajib apa korban sunnah. Contoh nadar dah wajib tuh. Maka dijawab sama yang kurban wajib. Ketika dia minta enggak dikasih uang korban wajib, tapi bakal kami beri punya orang. Namanya ditukar. Tahu ditukar? Yang kita punya buat si B buat kita. Tuh begitu. Itu satu. Ini korbannya sunat. Oh, korban sunat. Maka kita jadi panitia, pertama kali yang harus kita sampaikan sama dia, si pengurban, yang paling afdol yang Nabi suruh, kamu ngambil hati. Kamu ngambil hati. Kamu ambil hati. Tanpa perlu kita diminta. Kasih.
Karena Nabi nyuruhnya ati. Nanti di depan ati. Ketika ati sapi betuju dikit ya, kata kita, boleh nggak minta? Boleh, nggak apa-apa. Begitu, silahkan. Kalau korbannya sunat, bilang aja sama yang sama panitianya, saya minta umpamanya daging dari paha kanan, ya silakan saja, boleh. Yang penting korbannya sunat, boleh, tidak dilarang. Karena nanti berbicara tentang hak pengurban. Berapa haknya dia nanti di depan kita bedah. Begitu. Ya, kalau mau saya dongengin gitu. Haknya ya, kalau korban sunat banyak. Banyak. Yang penting saudara kasih orang miskin sekilo jadi. Semuanya buat kita. Jadi tapi ganjarannya di kita. Yang gede dibalik. Sekilo buat kita, istilahnya. Selebihnya buat dia. Jadi boleh saja Bang Go, kalau kemudian kita request sama panitia, tapi dengan catatan korban sunnah, korban sunnah. Begitu korban sunnah, boleh kita minta. Bahkan kalau ati mau bukan sadar boleh, sunat kita minta. Minta. Ati. Jadi maknanya yang lain boleh dikurbankan, ati mau jangan. Ati mau jangan. Buat Allah. Ati mah begitu. Dan pertama kali yang disuguhin ati. Nanti ada catatannya seluruhnya di kitab ini. Insya Allah ada materi itu. Jadi boleh saja kalau korbannya sunnah untuk kemudian kita minta kepada panitia. Minta atau barangkali minta sekian kantong buat tetangga kita dan seterusnya. Nah, itu boleh saja. Enggak apa-apa. Maka yang bagus malah daripada minta begitu bakal jadi puyeng, kuponnya aja langsung sama panitia. Kuponnya sama dia. Begitu. Jadi ringan juga di panitia. Nggak perlu repot ngebagi-bagi. Iya, sebentar dulu Bunda. Sebentar. Jadi kemudian itu saya minta ini ya, saya punya family kata kita. Jadi saya minta 6 kantong. 6 kantong. Maka panitia, iya 6 kantong. Panitia harus pahami ini. Dia nih minta 6 nih, dia harus buat peraturan. Biar jangan ribut. Ini minta 6 kantong ini yang ngorban sapi seekor apa sepertujuh. Begitu. Kan begitu. Dia harus buat peraturan. Iya tertuang. Gitu. Karena kalau enggak repot. Begitu. Repot. Jadi sehingga umpama nih mintanya sekian lah, wajar enggak begitu. Ini kan berbicara kepantasan yang diminta nih. Kalau kemudian requestnya ini dia sapi ngorbannya bertujuh, maknanya sepertujuh ya kan. Kira-kira sapi itu dapat berapa bungkus ya? Kan saya nggak pernah bungkusin masalahnya. Kalau sapi umumnya berapa? 1 ekor 100. Coba dipikirin tuh 100. Lah satu orang minta 11 kantong. Apa nggak habis buat dia aja? Bener nggak? Iya, kan 100 tadi tuh kan? 100. Begitu. Kan habis. Tinggal nyisa dikit. Kata yang motong nih sama panitia, ini kagak ada. Begitu. Maka berikan standar. Kalau dia minta, bagus. Tanpa minta, kalau korban sunat, kudu diberi. Beri dia. Urusan diberi kemudian dia nggak mau, urusan dia. Tapi ada adab-adab kita sebagai panitia. Tanya, mau minta apa abangnya dari korban ini? Tugas kita. Jangan nunggu request, kasihan. Begitu. Kitanya menawarkan. Boleh, tapi tentu ada batasan. Kurang lebih demikian. Allah alam. Ya, baik. Waalaikumsalam. Yang saya ingin tanyakan, yang mana didahulukan apabila kita berkorban untuk keluarga kita yang sudah meninggal atau yang masih hidup?
Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibadah berangkat daripada ibda binafsik. Kita harus memulai dengan diri sendiri. Jadi kalaulah kita pengen ngorban, kitanya belum, buat ibu kita yang meninggal, jangan. Kita dulu. Kita dulu. Ibadah itu duluhin diri sendiri. Kalau urusan ibadah. Kalau urusan dunia, duluin orang lain. Mana nih ibadah urusan diri sendiri, duluin orang lain. Kalau dunia, sholat di depan kosong, masih muat satu orang. Jangan dorong orang, bang. Jangan. Kita maju, rebutan karena ibad. Ini makan, kebuli, ada ayam matu. Kita berdua sama temen, lu aja. Karena urusan dunia, lu aja. Gua mau biarin sambel aja. Tuh begitu. Dunia begitu. Kalau urusan ibadah jangan. Kecuali kita sudah ngorban diri sendiri, pengen ngorbanin keluarga yang meninggal, bab lain. Jadi kalau ditanya afdolan mana, afdolan kita dulu. Kita, bini kita ini udah baru. Kita masih lebih karena ngorban gak mesti satu kambing lah umpamanya. Boleh kalau saudara jadi pengusaha nih, kan moga-moga rezekinya pada luas nih muah. Tinggalnya di Maharta, ada usahanya di Pati, ada usahanya di Kudus, ada usahanya di Palembang, macam-macam. Begitu, maka di Palembang ngasih sapi seekor, ngasih di Kudus seekor, ini bagus. Begitu, kayak begitu tuh. Kalau saudara mampu tuh kayak begitu. Kalau duitnya banyak, gitu. Allah baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan edukasi. Iya. Tadi lebih abdol antara warna. Karena mempengaruhi kalau warna putih dengan warna merah, memang dari sisi daging lebih banyak warna merah. Warna merah. Ya, nah ini kalau kita menanyakan pada Kiai, mana yang kita dahulukan ketika memang orang memilih warna, karena kalau sapi putih tadi dipotong dagingnya lebih sedikit, tapi kalau warna merah dipotong dagingnya lebih banyak dengan komposisi bobot yang sama. Nah ini bagaimana Kiai kita kalau sebagai pedagang mendahulukan seperti apa untuk edukasinya? Terima kasih. Baik, sebetulnya kalau sebagai pedagang tidak perlu orang tahu. Kalau orang dagang, iya kalau orang dagang. Artinya kalau bukan berbicara tarbiyah atau edukasi, berbicara. Jadi bagaimana kalau kemudian berbicara muatan isi? Muatan isinya yang mana? Yang banyak. Tentu kalau ditanya muatan isi, maka kalau meninjau salah satunya, maka sapi merah yang dagingnya jauh lebih banyak, lebih bagus dibanding sapi putih yang dagingnya lebih dikit. Tentu yang paling tingginya sapi putih yang dagingnya banyak. Ada juga begitu. Itu begitu. Jadi sehingga bagi kita kalau sudah menghadapi dua pilihan, yang nggak bisa sapi warna merah tapi dagingnya banyak, begitu. Sapi warna putih dagingnya dikit. Bagi kita seorang pedagang, ya kita beli yang merah kan, begitu. Beli yang merah, begitu bagi kita. Dan bagi kita pembeli pun sama, beli yang merah karena berbenturan, karena yang putih pada umur yang sama, dagingnya dikit, umurnya sama kayak ngaji nih. Ada umurnya sama, ada yang gemukan, kan begitu, sama aja, betul nggak? Jadi enggak apa-apa. Jadi kalau ditanya bagus mana, merah dagingnya padat, banyak bagus, putih dagingnya tidak banyak. Ketika ditanya berbicara daging, warna kalah, begitu. Tapi ketika ditanya bagus mana, putih dagingnya banyak, merah dagingnya banyak, jangan dikit. Kalau dikit udah kalah dua dia, begitu. Kalah dua udah kayak mau pengen olimpiade aja kalau dua mulu, begitu.
Kalau 2, maka kemudian tentu milih merah aja, yang padat, padat. Tapi kalau putih, dagingnya banyak. Merah, dagingnya banyak. Putih. Karena ada nilai +1. Begitu. Yang didahulukan daging dulu, baru warna. Begitu. Wallah, baik. Iya, baik. Ibu kita dari tadi, sebentar nih. Oh iya, kadongan mic-nya ke sono, baik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan Kiai, kaitannya dengan yang sapi atau onta untuk berbuat untuk 2 orang. Nah ini misal ada keluarga yang anaknya 3, terus ibu bapak 2, berarti 5. Kemudian yang 2 ini untuk nenek kakek yang sudah meninggal, boleh nggak ini? Jadi kan pas 7, tapi yang 2 ini untuk nenek kakek yang sudah almarhum gitu, boleh nggak? Ya. Makasih. Gitu ya. Iya, baik. Jadi pada akhirnya dalam kurban itu, kalaulah tadi disebut itu bapak ibu 2, anak 3, jadi 5. Lah 5 aja tuh sapi ber-5, enggak mesti harus dipaksa untuk ber-7. Kan tadi begitu tuh. Malah kalau kemudian kita keluarga mini, yakni baru nikah belum punya anak, bagus berdua, kemana-mana berdua kan enak. Ya betul enggak? Itu begitu berdua. Cuman ini kan timbul pertanyaan, pengen banget di fullin tuh mobil. Begitu, enggak boleh ada kursi kosong. Nih baru 5, kosong 2. Gua mau tarik juga tuh yang meninggal kakek nenek, kan begitu. Pertanyaannya boleh nggak? Jawabannya tentu boleh saja. Boleh saja kita tarik begitu. Hanya, ini kan ada hanya nih. Ini kaitannya dengan korban yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal. Bagaimana ngorban orang sudah meninggal? Pertemuan yang lalu sudah dibedah. Ada ulama bilang boleh, ada yang tidak. Begitu tuh. Yang membolehkan ada aturannya, jangan makan dagingnya. Artinya ketika bapak kita narik kakek nenek, maka kita jangan minta daging daripada hewan kurban tersebut. Minta ditukar aja sama panitia. Artinya yang dikasih sama kita jangan itu. Kalau mau minta juga. Kenapa? Karena per 1/7-nya, 2/7 itu kakek nenek wafat. Per 2/7-nya bagian mana di pala ada kakek nenek. Di matanya ada kakek nenek. Di ekornya ada kakek nenek. Di kakinya ada kakek nenek. Karena 1/7 ini enggak jelas. Enggak. Karena komunal. Milik bersama. Gitu. Karena milik bersama. Maka di mananya ada 1/7. Ditambah dengan nenek kakek jadi 2/7. Jadi sehingga kita jangan makan. Jangan makan. Begitu, jangan makan di situ. Bolehnya mah boleh. Gitu, boleh. Tapi ada turunannya. Gitu, aturannya. Ini yang kemudian kita pahami begitu. Kita pahami. Gitu. Yang kayak begini singkatnya, kalau kita jadi panitia, nanya korban wajib, korban sunat. Nanti kita edukasi mereka supaya tidak ribut. Ini pengurus ini kurang ajar, gue yang dikasih punya orang. Kurang ajar nggak dia? Kan gue udah capek milih-milihnya, belinya juga jauh dari teman gue. Jadi ribut. Betul, bisa begitu ya Pak Jika? Bisa aja. Maka beri itu pendidikan-pendidikan. Ini kan ngaji. Memberi pengertian kepada orang. Jadi Pak Jikadiran boleh saja dalam satu sapi. Jangankan itu kakek nenek, akekah nyelip boleh. Kalau ditanya boleh. Akekah? Nih tadi itu 5, cucunya lahir, laki-laki atuh, kan 02 tuh, ya udah buat akekah cucu aja 2, jadi disapit. Wah Allah, agama ini nggak sulit-sulit amat, agama ini enak, yang penting kita ngaji, gitu. Ada ajaran, jadi, cuma nanti peraturan akekah akan hilang dengan peraturan kurban, karena ada benturan peraturan.
Akikah disuruh olah matang, kurban disuruh mentah, maka peraturan matang hilang. Udah bagi mentah. Karena nyelip di situ. Akikah nggak boleh tulangnya dipotong, bagusnya disisip aja biar persendiannya kuat. Jangan sampai kakinya kotek-kotek. Begitu. Pengapuran. Kenapa tuh pengapuran? Karena akikahnya salah dalam aturan-aturan yang diatur oleh agama. Jadi ini kaki. Ini dengerin dulu, jangan ngobrol, enak. Kaki, ketika ini kaki, saya buat gimana ya? Ya kaki nih orang aja dah. Jadi disisip persendian aja dari batas tengah nih dengkul, potong dari sini sendi, yang ininya disisip, ambil dagingnya. Yang ini ambil dagingnya biar tulangnya kuat, diatur. Kalau kurban nggak bisa, gitu ngitungnya repot. Pokoknya sekilo itu plus. Betul nggak? Iya. Plus apa? Iya tulang. Iya begitu. Kalau akikah enggak, tulang nggak boleh ada. Kalau akikah tinggal enak. Jangan sampai anak kita disumpahin sama orang. Kurang ajar banget, tulang mulu. Jadi bocah udah jadi tulang aja. Mana tulangnya lagi? Pulang ke Medan. Coba itu. Itu kayak begitu. Jadi kurang lebih begitu. Boleh Pak Haji Kadiran, boleh. Enggak apa-apa, silakan. Wallah alam. Iya, udah Bu. Ibu depan ini, ibunda kita. Iya, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menanyakan ini mungkin agak rezeki. Ada cucu yang usianya 10 bulan, itu apakah boleh berkorban? Tapi sudah bulan kita. Oh iya, artinya boleh dikorbanin gitu ya? Iya, boleh dikorbanin gitu ya. Betul nggak? Gimana? Enggak gini maksud saya bunda, saya nangkap kan bisa dua nih. Kalau cucu boleh ngurban nggak? Kan berarti dia punya duit banyak tuh cucu, yang 8 bulan tuh. Nah betul, artinya dikorbanin, itu kan beda. Dikorbanin, dibikinin korban, sama kalimat ngorban, beda, begitu. Karena hukum ini nggak boleh sembarangan, begitu. Salah jawab dosa, kita masuk neraka duluan, repot. Artinya bolehkah kita ngorbanin anak, cucu, apa itu? Boleh bunda, bagus, mulia. Kayak tadi tuh, orang berlima, begitu ibaratnya, tambah tuh cucu, boleh, silahkan. Yang nggak boleh itu, kenapa yang diajari oleh agama, yang diperintahkan ngurban orang baligh. Apa diperintahkan? Iya bocah mah ora punya duit. Maka dia tidak diperintahkan bocah tuh. Bukan maknanya kagak boleh ngorban, dikorbanin. Kagak, bukan itu. Tapi kalau bocah diperintahin, puyeng dia dosa. Diperintahin, duit dari mana? Begitu. Agama nggak begitu. Tapi kalau anak ini dikorbanin, dibikinin korban, boleh, bagus. Neneknya bahkan banyak rezekinya itu si cucu. Iya, bagus. Mulia sekali. Begitu. Wallah.